Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat, rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita singkat saja membahas terkait dengan hukum talak 1, talak 2, talak 3, dan apa yang disampaikan di sini insya Allah berdasarkan kepada pasal yang berlaku di Indonesia dan juga berdasarkan atau berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Pertama, talak itu ada 3, talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 dan talak 2 itu sudah jelas di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229 dikatakan bahwa talak yang dapat dirujuki itu adalah talak 1 dan 2. Setelah talak 3 itu tidak bisa dirujuki. Tapi dalam talak 1 dan 2 ini ada ketentuannya. Jadi talak 1 dan 2 ini disebut dengan talak raj'i, talak raj'i. Sedangkan talak 3 itu disebut dengan talak ba'in kubro. Sedangkan seorang perempuan yang mengajukan gugatan terhadap suaminya itu disebut dengan talak khul'i atau dia talak ba'in sugro. Itu ya. Oke, itulah yang jenis-jenis talaknya. Talak pertama itu disebut dengan talak raj'i. Talak raj'i berarti selama masa iddah. Jadi gini ya, ketika perempuan tersebut sudah tertalak, baik itu talak melalui pengadilan ataupun itu talak sarih yang dilakukan suaminya di luar dari pengadilan, yaitu di rumah atau dimanapun itu. Jadi ketika suami sudah melakukan lafaz talak tersebut, maka jatuhlah talak 1 kepada istrinya. Jika jatuh talak tersebut, maka berlakulah hukum iddah, yaitu masa menunggu. Masa menunggu bagi wanita yang tertalak 1 yaitu 30 hari dikali 3, 90 hari. Jadi 90 hari masa iddah bagi wanita yang ditalak. Talak cerai ya, talak cerai. Jadi talak cerai atau talak hidup, yang masa hidup, perceraian di masa hidup, itu iddahnya selama 90 hari. Jadi selama 90 hari perempuan tidak boleh mendekati laki-laki lain, tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, bahkan tidak boleh bergaul secara berlebihan, dan bahkan juga tidak boleh berhias secara berlebihan selama 90 hari tersebut. Dan selama 90 hari tersebut, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah. Dan suami tidak diperkenankan untuk mengeluarkan istri dari rumah, enggak boleh. Tetap jika istri masih mau tinggal di rumah tersebut, itu hak dia untuk tetap tinggal dalam masa iddah tersebut. Nah, jadi istri memberikan nafkah. Jadi suami memberikan nafkah selama masa iddah. Setelah itu suami juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah. Apa itu mut'ah? Harta kenang-kenangan yang berharga, yang mahal, sesuai dengan kemampuan dari suami. Setelah itu suami juga berkewajiban memberikan pakaian, tempat tinggal, ya kebutuhan-kebutuhan selayaknya seorang istri pada umumnya seperti apa, itu masa iddah. Nah, dan dalam masa iddah tersebut suami berhak untuk rujuk, dan rujuknya itu simpel sekali, tinggal katakan saja. Jadi rujuk masa iddah ya, masa 90 hari itu simpel sekali, tinggal katakan saja, aku menyesal telah apa, ayo kita balikan. Oke, kita balikan, ya sudah, bisa balikan, dan besoknya atau langsung saja ke KUA untuk mendaftarkan rujuk tersebut. Atau bahkan saya menyesal sudah lakukan, ayo kita CLBK yuk, atau bagi kita balikan, lalu mereka berhubungan suami istri, maka disitulah telah terjadi rujuk, maka mereka pun mendaftarkan ke KUA gitu. Jadi rujuk selama masa iddah itu simpel sekali, tinggal rujuk saja, CLBK mudah sekali. Tapi kalau sudah habis tank masa iddah, yaitu 90 hari, udah lewat, misalkan nih 91 hari, maka tidak boleh rujuk lagi. Enggak boleh rujuk lagi, kecuali mereka membuat akad nikah baru, mereka membuat mahar yang baru, mereka lagi melakukan pernikahan yang baru.
panggil lagi saksi, panggil lagi wali, buat lagi mahar, ulang dari awal. Itu kalau lewat masa iddah. Itu lewat masa iddah, itu ya. Lalu kemudian mereka rujuk balikan. Nah, setelah balikan ternyata terjadi perselisihan lagi, maka suami pun mentalak kembali. Itu disebut dengan talak dua. Kalau sudah talak dua, ini disebut masih sama dengan hukum dari talak raj'i yang pertama tadi. Yaitu setelah talak dua, suami dan istri masih berhak untuk balikan selama masa menunggu. Berapa tadi? 90 hari. Jadi selama masa menunggu atau iddah itu mereka boleh balikan CLBK. Dan CLBK mereka simple sekali. Ayo kita balikan, ayo. Itu mudah sekali, tinggal begitu saja. Simple banget. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, yaitu 90 hari tersebut, maka mereka harus membuat akad nikah yang baru. Harus membuat saksi yang baru. Pokoknya semua baru semua. Pesta nikah lagi ya, kalau mau buat pesta. Mulai dari awal lagi. Itu kalau talak dua. Dan itu masih dihukumi dengan talak raj'i. Setelah dia ternyata balikan, rujuk lagi, sudah rujuk, ternyata berselisih lagi mereka, berselisih paham, maka suaminya pun mentalak yang ketiga kali. Terjatuhlah talak 3. Nah, setelah terjatuh talak 3, ini adalah talak yang maksimal, maka tidak boleh rujuk meskipun masih dalam masa iddah 90 hari tersebut. Meskipun dalam masa iddah atau lewat masa iddah, nggak boleh balikan, nggak boleh sama sekali. Berdasarkan Quran surah Al-Baqarah 229 dikatakan, nggak boleh rujuk. Kecuali kalau perempuan tersebut nikah dengan laki-laki lain, berhubungan suami istri dengan laki-laki lain, jadi nikah ya, lalu berhubungan suami istri dengan laki-laki atau suami keduanya ini, dan berhubungannya pun tidak boleh sembarang berhubungan, harus sampai berhubungan bagaimana suami istri dan mencapai klimaks, sudah berhubungan. Dan rata-rata perempuan kalau sudah mencapai klimaks, apakah dia mau balik lagi ke suami yang pertama? Mustahil. Itu ya. Jadi sistem rujuk nggak ada di dalam talak 3. Dan kalau sudah talak 3, suami tidak berkewajiban lagi untuk kasih nafkah iddah, tidak berkewajiban kasih mut'ah, tidak ada lagi itu nafkah-nafkah lainnya, langsung keluar rumah. Langsung pisah saat itu, karena nggak boleh lagi mereka balikan. Kecuali kalau perempuannya nikah lagi dengan laki-laki lain, setelah menikah dengan laki-laki lain, berhubungan suami istri, sudah mencapai klimaks, lalu mereka bercerai, habis masa iddahnya, boleh balik lagi ke suami yang pertama, mantan suaminya, boleh balik. Tapi ingat ya, jadi ada yang bertanya kepada saya ya, kenapa dalam Islam itu ketika perempuan sudah tertalak 3, dia harus menikah lagi, bukankah ini bentuk kayak kezaliman ya? Perlu saya tegaskan ya, orang biasanya kalau sudah sampai talak 3 itu sudah sampai puncak sekali masalah rumah tangganya. Dan sangat-sangat berpotensi besar andai kata mereka kembali lagi, itu rumah tangganya nggak bakalan seutuh semula lagi, udah berantakan. Coba lihat orang-orang yang rujuk setelah bercerai, nggak bertahan pernikahannya. Apalagi sudah talak 3. Kalau sudah talak 3, balik lagi ke suaminya, dia kan sudah menikah dengan laki-laki lain, balik lagi, nggak utuh itu pernikahannya. Nggak, yang ada hanyalah kerusakan, bakalan berantem terus itu. Yakinlah bahwa orang laki-laki kalau sempat dia sudah mentalak istrinya 3 kali, terus dia pengen minta balikan lagi, itu nanti rumah tangganya itu udah nggak ada. Lihat sajalah orang-orang yang sudah mentalak 3 itu berat.
malah akan menyiksa perempuan itu sendiri. Itu akan menyiksa diri kita sendiri sebagai wanita. Kalau sudah ditalak 3 itu, udah stop. Cari laki-laki lain saja, tinggalkan. Dan Islam, ketika Islam datang ke Arab saat itu, ya, melalui Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu ketika Islam hadir, Islam itu langsung memangkas orang-orang Arab yang biasa mentalak istrinya seenak-enaknya. Talak 100 kali, talak 1000 kali, oh pengen balikan, ambil lagi. Dan dulu itu wanita kalau sudah dibayar mahar itu namanya jual beli, udah dibeli, gitu ya. Nggak boleh lagi balik ke orang tuanya meskipun udah cerai, nggak boleh balik. Tapi setelah Islam datang, perempuan bahkan berhak melepaskan diri dari ikatan pernikahan. Bahkan perempuan kalau sudah diceraikan berhak untuk menerima pinangan laki-laki lain. Bahkan perempuan itu kalau sudah tertalak 3 stop, nggak ada lagi balikan. Dan cara rujuknya pun itu nggak sesimpel zaman-zaman masa jahiliyah dulu. Jadi tujuan dibatasi talak itu supaya orang jangan mempermainkan pernikahan. Karena pernikahan ini bukan hanya soal hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dan bahkan hubungan terhadap anak. Dan hubungan kepada Allah. Itu kita berakad, itu berarti kita sudah berikrar kepada Allah. Itu ya. Nah, itulah yang terkait dengan talak 1, 2, dan 3. Ya, saran saya, kalau dia sudah tertalak 3, ya saya harap ya, jangan balik lagi ke suami pertama. Kecuali kalau kita menjamin, kecuali kalau ibu-ibu dan teman-teman perempuan yakin bahwa kembalinya Anda itu akan membuat pernikahan Anda menuju kepada manusia-manusia yang takut tidak menjalankan hukum, yaitu takut melanggar hukum-hukum Allah, orang-orang yang menjalankan hukum Allah, orang-orang yang bertaubat. Jika sampai pada situasi yang seperti itu, silahkan balikan. Tapi kalau hanya sekedar berdasarkan naluri dan hanya sekedar perasaan cinta, janganlah. Lagi sudah talak 3 berat gitu. Susah mempertahankan rumah tangga, yang ada hanyalah Anda, harga diri Anda. Begitu ya. Demikian terkait dengan hal ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas mungkin yang jelas pasti ada salah-salah hilaf ya. Oke, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.